Dan Bung Kosta saat ini sudah bekerja di Israel selama berapa lama, Bung Kosta? Sudah 4 tahun sekarang. Ini juga menarik ya, karena waktu mereka tahu kami ada orang Indonesia di Israel, itu mereka bilang, waduh, kamu itu tinggal di tanah yang kayak surga loh. Iya. Kamu itu berasal dari tempat yang cantik, yang bagus. Kenapa kamu mau memilih untuk datang tinggal di padang gurun di Israel yang begini kecil? Saya bilang masing-masing orang punya jalan pemikirannya masing-masing. Dan sejauh ini saya tinggal di sini, saya merasa aman. Jadi itu saya tinggal di salah satu mosaf di Israel, yaitu Mosaf En Yahaf dan juga Mosaf Sofar. Itu di bagian selatan, dekat sekali dengan sekolah saya, yaitu Aikat. Saya tinggal di situ. Setelah saya berkomunikasi dengan orang-orang di dalam mosaf itu sendiri, ternyata orang-orang itu betul-betul memperlakukan kita seperti keluarga. Kita berada dalam satu komunitas yang dirangkul betul-betul. Segala sesuatu itu mereka tidak pernah membeda-bedakan bahwa kamu ini pelajar, kamu dari Indonesia. Semua yang ada di sini itu kita share sama-sama. Sakit, ayo mari kita ke klinik. Diantarkan mereka ke klinik. Saat kita butuh saat kita baru sampai dan kita belum punya uang, belum punya apa-apa, mereka membantu kita, memberikan kita sejumlah uang untuk belanja makanan. Untuk beberapa hari awalnya kita di situ. Jadi orang-orang di sini itu merangkul kita itu seperti keluarga. Dan itu yang buat saya sangat-sangat jatuh cinta dengan tempat ini. Yang paling berkesan buat saya itu sebenarnya merayakan hari-hari liburan-liburan dan hari-hari agama Yahudinya loh. Saya merasa itu sangat indah sekali. Dan juga saya suka sekali sebenarnya mengalami Syabat, karena hari Syabat itu hari Jumat dan Sabtu ya, Sabtu terutama, tapi Jumat malam kita sudah mulai. Saya suka sekali karena itu di mana tempat, di mana waktu kita lebih tenang dan karena tidak ada orang yang naik mobil, tidak begitu banyak. Ada juga sih yang naik mobil, tapi kebanyakan orang mereka istirahat gitu. Jadi kalau Syabat itu istirahat, benar-benar istirahat. Dan saya sangat suka hal ini gitu, karena menurut saya kita hidup di dunia yang selalu banyak distractions ya, selalu banyak inilah itulah, buka TV ada ini. Jadi kalau Syabat itu kita benar-benar baca buku, kita main sama anak-anak, kita tidak nyetir ke sana sini, kita benar-benar di rumah hanya istirahat, makan, minum yang baik gitu. Saya suka ini, saya merasa ini penting gitu loh. Biasa. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Jamila dari YouTube. Apa peran untuk kita nih, orang Indonesia, supaya kita, menurut Jamila ya, supaya kita bisa mendorong kerukunan, perdamaian mungkin ya maksudnya, Israel-Palestina. Peran orang Indonesia. Sebagai orang Indonesia, tentunya yang pertama kita harus lebih mengikuti Hadassah dan mengetahui fakta-fakta Israel melalui Mbak Monik. Karena terlalu banyak, terima kasih Mbak Monik perannya, terlalu banyak klise atau ide-ide yang selama bertahun-tahun terbangun. Jadi mungkin untuk orang Indonesia kita sangat bias ya, sangat oh ya udahlah pokoknya kalau dari Israel itu pasti negatif. Bukan berarti saya bilang tidak ada hal-hal yang bisa diperbaiki di Israel, tentunya banyak hal yang bisa jauh lebih baik. Tapi di lain pihak juga banyak hal-hal yang sebenarnya semua teman-teman baik saya di Tel Aviv itu mereka semuanya pro-Palestina. Terutama yang tinggal di daerah Jaffa ya. Mereka bisa bekerja sama, bisa tinggal bareng. Dan pendapat mereka itu adalah bahwa sebenarnya kadang-kadang ini hanya permainan politik. Dimana ya nggak perlu dibahas ya Mbak ya, kita nggak usah masuk ke situ. Tapi antara penduduknya sendiri kadang-kadang sebenarnya tidak ada masalah. Dan kita sebagai Indonesia sebenarnya kalau kita bisa netral, kalau saya pribadi mau Israel, mau Palestina, apapun itu, mau itu Timur Timur, mau itu Singapura, sebenarnya selama kita bisa netral atau paling tidak kita mengecek kembali informasi sebelum percaya, saya rasa itu salah satu cara untuk bisa ya membantu menerima ya mungkin ya.